datang di video pembelajaran kelompok 6. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang super menarik, yaitu tentang hukum acara dalam peradilan tata usaha negara atau sering disebut dengan PTUN. Yap, meskipun kedengarannya agak berat, tapi tenang aja, di video ini kita bakal jelasin dengan bahasa yang ringan, jelas, dan mudah dipahami. Tapi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk. Aku, Siti Macafara Sali, dan rekan Aku Fania Kriswata Permantika Serin. Nah, kami berdua di sini akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk mengenal lebih dalam tentang bagaimana hukum acara di dalam PTUN ini bekerja. So, siap belajar bareng kami? Yuk mulai! Nah, ngomong-ngomong tentang PTUN, jadi sebenarnya PTUN itu apa sih, Kak? Nah, jadi gini teman-teman, PTUN atau bisa disebut dengan Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah suatu lembaga peradilan yang berfungsi menguji keputusan ataupun tindakan pejabat pemerintahan supaya nggak merugikan masyarakat. Sederhananya, kalau ada warga yang dirugikan karena keputusan pejabat, misalnya dicabut izinnya secara sepihak atau tidak diangkat padahal memenuhi syarat, nah dia itu bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Oke, sekarang tujuannya itu teman-teman, tujuannya dari PTUN ini supaya keputusan tersebut bisa diperiksa ulang. Apakah sudah sesuai dengan hukum, asas keadilan, dan kepastian hukum. Dengan begitu, hak masyarakat tetap terlindungi dari penyalahgunaan wewenang. Nah, dalam pelaksanaannya, peradilan PTUN ada beberapa asas penting yang harus kalian semua tahu. Yang pertama, ada asas praduga rehmatik yang artinya setiap keputusan pejabat dianggap sah dulu sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Nah, yang kedua, itu ada asas dominus litis, di mana penggugat itu punya kendali penuh nih teman-teman atas perkaranya. Kayak sutradara nih, kalau misalnya dia punya film sendiri. Nah, selanjutnya ada asas pembuktian bebas terbatas. Maksudnya, hakim itu boleh menilai bukti secara bebas, tetapi harus berdasarkan hukum aturan yang ada. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada asas erga omnes. Nah, ini berarti putusan PTUN itu berlaku bagi semua pihak, bukan hanya bagi si penggugat ataupun tergugat. Jadi asas-asas ini jadi fondasi penting supaya proses peradilan itu tetap adil dan teratur. Selanjutnya, dalam sengketa di petun ini ada 3 pihak utama yang terlibat teman-teman. Yang pertama ada penggugat. Siapa sih penggugat? Nah, penggugat ini itu tuh orang ataupun badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan si pejabat. Selanjutnya ada tergugat, yaitu pejabat atau badan pemerintahan yang mengeluarkan keputusan tersebut. Dan yang terakhir, pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu pihak lain yang punya kepentingan dalam sengketa dan boleh ikut serta membela haknya. Nah, jadi teman-teman, nggak cuma 2 pihak aja nih yang terlibat dalam sengketa petun. Namun, kadang juga ada pemain tambahan yang perannya juga itu penting banget dalam sengketa ini. Nah, selanjutnya kita bahas tentang objek nih teman-teman. Objek yang bisa digugat di PTUN itu disebut KTUN atau Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Yang pertama ada tertulis, konkret, individual, final, dan yang terakhir menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Jadi, nggak semua itu keputusan pemerintah bisa digugat ya teman-teman, tapi hanya yang memenuhi unsur-unsur tersebut. Sekarang kita akan bahas nih gimana tahapan beracara di PTUN. Yang pertama itu ada pengajuan gugatan. Jadi teman-teman, di sini penggugat itu harus mengajukan gugatan paling lambat 90 hari sejak menerima salinan keputusan KTUN yang dianggap merugikan. Selanjutnya ada pemeriksaan persiapan, di mana hakim akan menilai apakah gugatan itu sudah memenuhi syarat formal dan material. Lalu masuk ke pemeriksaan persidangan nih. Di sini kedua pihak itu saling beradu argumen. Nah, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, hingga pembuktian dan kesimpulan. Redaksi setiap saudara diperiksa, redaksi saudara itu menentukan nasib daripada terdakwa. Siap. Oke. Setelah itu, hakim akan bermusyawarah dan menjatuhkan putusan. Kalau salah satu pihak merasa belum puas, masih bisa ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tun atau kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan peninjauan kembali
kalau sudah inkrah tetapi ditemukan bukti baru, teman-teman. Nah, setelah putusan PT UN berkekuatan hukum tetap atau inkrah, pejabat yang kalah wajib menjalankan amar putusan. Nah, biasanya pejabat itu harus mencabut KTUN yang digugat atau menerbitkan KTUN baru sesuai dengan putusan pengadilan. Kalau pejabat yang ngeyel dan gak mau melaksanakan putusan bisa kena sanksi loh, teman-teman. Mulai dari teguran administratif, penundaan kenaikan pangkat, sampai publikasi putusan agar publik tahu siapa yang nggak patuh terhadap putusan tersebut. Dan kalau masih juga menolak, bisa juga dikenain sanksi pidana ringan, teman-teman. Intinya, PT UN itu nggak cuma memutus, tapi juga memastikan keadilan ini benar-benar dijalankan. Oke teman-teman, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa hukum acara PT UN punya peran penting banget nih buat kita semua, buat menyeimbangkan antara kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak warga negara. Nah, lewat PT UN juga, masyarakat ini punya jalur hukum yang jelas kalau dirugikan oleh keputusan pejabat. Dan yang paling penting teman-teman, PT UN itu menjadi simbol bahwa tidak ada kekuasaan yang kebal hukum. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami hukum acara PT UN dengan cara yang lebih menyenangkan dan mudah diingat ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa belajar hukum itu bukan cuma soal pasal, tapi juga soal rasa keadilan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!